Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat malam pemirsa. Kembali lagi bersama saya Dito Darmang Salam di iNews kali ini. Berita yang sedang viral belakangan ini yaitu harga Pertamax yang meningkat jauh. Pertamina Putra Niaga mengumumkan kenaikan harga Pertamax dan Pertamax Green mulai tanggal 10 Juni 2026. Harga Pertamax RON 92 naik sekitar 32%, yang awalnya dari 12.000 menjadi 16.250 rupiah per liternya. Sedangkan harga Pertamax Green 95 naik 31% dari 12.900 hingga hari ini menjadi 17.000 rupiah per liternya. Visit Presiden Komersial dan Shipping Business Development Pertamina Patra Niaga, Sigit Setiawan, mengatakan keputusan menaikkan harga BBM non-subsidi diambil karena imbas harga minyak meroket setelah konflik Timur Tengah. Pertamina sempat menahan harga BBM non-subsidi dari Maret 26 hingga awal Juni 2026. Namun, upaya tersebut berdampak pada kemampuan perusahaan milik negara itu dalam membeli BBM untuk stok. Dosen ekonomi dari Universitas Gadjah Mada, yaitu Fahmi Radi, pada hari Ahad 14 Juni 2026 menyatakan bahwa kenaikan harga Pertamax yang cukup tinggi, sedangkan harga Pertalite tetap membuat disparitas harga menjadi sangat lebar. Fahmi menjelaskan kenaikan harga Pertamax akan mendorong adanya migrasi dari Pertamax ke Pertalite, sehingga perlu diperhitungkan berapa kuota Pertalite yang harus ditambahkan. Saat ini antrian SPBU panjang dimulai terjadi. Jika dibiarkan tanpa penambahan kuota, berisiko menimbulkan kelangkaan. Adapun pada 2026, pemerintah menetapkan kuota jenis BBM khusus penugasan atau JBKP atau Pertes 26 juta KL. Fahmi berpendapat, sebetulnya kenaikan harga bahan bakar minyak membuat fiskal tak perlu ikut menambah kompensasi saat harga sedang tinggi. Namun, jika terjadi perpindahan dari Pertamax ke Pertalite, beban subsidi juga akan meningkat. Ia juga menyarankan pemerintah memberikan stimulasi agar kelas menengah yang selama ini membeli Pertamax tak turun ke kelompok rentan miskin imbas kenaikan harga. Salah satu opsi yang bisa dilakukan adalah memberikan beberapa insentif. Salah satunya insentif listrik seperti diskon 50% per bulan. Sementara itu, dosen Departemen Ekonomi Universitas Andalas, yaitu Syafaruddin Karimi, menilai pemerintah sangat perlu menghitung migrasi konsumen Pertamax ke BBM bersubsidi. Dikarenakan risiko terbesar justru muncul setelah harga BBM non-subsidi dinaikkan. Berdasarkan hitungan Syafaruddin, bila 25% pengguna Pertamax berpindah ke Pertalite, tambahan konsumsi Pertalite dapat mencapai sekitar 1,8 juta kilo per tahun. Jika migrasi mencapai 50%, tambahan konsumsi dapat mendekati 3,6 juta per tahun. Setiap tambahan 1 juta liter konsumsi Pertalite dapat menambah beban sekitar 1 triliun untuk setiap 1.000 per liter selisih kompensasi, dengan selisih keekonomian 5.000 sampai 6.000 per liter. Migrasi 50% dapat menambah beban sekitar 18 sampai 22 triliun per tahun. Karena itu, menurut Syafaruddin, pemerintah dan Pertamina perlu segera menggabungkan QR Code, kode, NIK, nomor kendaraan, jenis kendaraan, kapasitas mesin, histori transaksi, serta data sosial ekonomi. Pemerintah juga membedakan kendaraan pribadi mampu, kendaraan produktif, angkutan umum, nelayan, petani, dan 1 juta liter konsumsi Pertalite dapat menambah beban sekitar 1 triliun untuk setiap 1.000 per liter selisih kompensasi, dengan selisih keekonomian 5.000 sampai 6.000 per liter. Migrasi 50% dapat menambah beban sekitar 18 sampai 22 triliun per tahun. Karena itu, menurut Syafaruddin, pemerintah dan Pertamina perlu segera menggabungkan QR Code, kode, NIK, nomor kendaraan, jenis kendaraan, kapasitas mesin, histori transaksi, serta data sosial ekonomi. Pemerintah juga membedakan kendaraan pribadi mampu, kendaraan produktif, angkutan umum, nelayan, petani, dan UMKM.
Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan belum menghitung dampak fiskal migrasi konsumen ke BBM bersubsidi. Bendahara negara itu membenarkan soal adanya kemungkinan beberapa konsumen beralih ke Pertalite setelah Pertamax mengalami kenaikan harga. Namun Purbaya yakin masih banyak konsumen yang akan tetap menggunakan Pertamax karena efek positifnya terhadap kendaraan pribadi. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, pembayaran berbagai jenis subsidi dan kompensasi sejak Januari hingga 31 Mei 2026 telah mencapai 203,7 triliun atau melonjak hingga 208,2% dari periode yang sama tahun lalu. Lonjakan anggaran terjadi akibat pembayaran kompensasi yang mulai dilakukan tiap bulan dan memang ada peningkatan realisasi penyaluran subsidi. Dari total penyaluran tersebut, realisasi penyaluran BBM bersubsidi telah mencapai 6,31 juta hingga 8,6% dari periode yang sama di tahun sebelumnya.